Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita hari ini akan melaksanakan pertemuan Kombel SDN 12 Marakuang pada tanggal 10 Desember 2024 dengan materi membangun komunitas belajar yang efektif. Untuk memulai acara komunitas belajar pada hari ini, marilah sama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber dengan materi membangun komunitas belajar yang efektif oleh Ibu Purnawi Utami. Kepada Ibu Purnawi Utami kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SDN 12 Marakuang yang kami hormati, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan yang sederhana ini dalam rangka pertemuan rutin komunitas belajar SDN 12 Marakuang. Selawat beriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, melalui kesempatan ini sebagai narasumber pada kegiatan atau pertemuan komunitas belajar SDN 12 Marakuang ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa di awal tahun pelajaran 2024-2025 tadi kita sudah membentuk komunitas belajar dalam sekolah yang kita beri nama Komunitas Belajar SD Negeri 12 Marakuang. Seperti yang sudah digaung-gaungkan oleh Bapak Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, bahwa keberadaan komunitas belajar itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan pembelajaran di kelas yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di SD Negeri 12 Marakuang ini. Untuk itu kami perlu memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana peran komunitas belajar dalam upaya meningkatkan pembelajaran. Next. Bapak Ibu, kita akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu apa itu komunitas belajar. Tujuannya kita adalah yang sebelumnya, Bu, yang sebelumnya. Tujuan kita membentuk komunitas belajar itu adalah memahami. Jadi pertemuan ini adalah untuk memahami bagaimana pentingnya komunitas belajar dan bagaimana cara membangun komunitas belajar tersebut. Jadi itu tujuan kita bertemu pada hari ini. Meningkatkan pemahaman Bapak Ibu tentang komunitas belajar yang sudah kita bentuk di awal tahun pelajaran tadi. Next. Apa itu komunitas belajar? Di situ disebutkan, komunitas belajar itu adalah kelompok individu yang berkumpul untuk saling belajar dan berbagi pengetahuan. Jadi ada 2 poin penting di situ. Kelompok individu itu saling belajar dan saling berbagi pengetahuan. Yang mana saling belajar itu? Saling belajar itu bagi yang punya atau mengetahui informasi-informasi baru, metode-metode baru, atau hal-hal lain yang sifatnya baru, itu bisa ditularkan kepada rekan sejawatnya, bisa diimbaskan kepada rekan-rekan di sekolahnya di dalam forum Kombel tadi. Itu saling belajar, saling mengisi. Komponen yang kedua itu adalah berbagi pengetahuan.
Ya, sekarang dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, terutama di bidang pendidikan, itu mau tidak mau kita harus belajar terus. Ya, kita harus berusaha terus meningkatkan pengetahuan kita tentang metode, media, dan teknik pembelajaran yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan mungkin yang masih muda-muda ya, punya kemampuan lebih, itu bisa berbagi kepada rekan-rekannya, kepada teman sejawat, sehingga sama-sama memilih pengetahuan yang sama. Nah, itu yang namanya poin yang kedua, berbagi pengetahuan. Kemudian di dalam Kombel juga ada komponen. Komponen utama ada 3. Yang pertama adalah anggota yang aktif. Yang kedua adanya tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah keterlibatan yang berkesinambungan. Artinya Bapak Ibu, 3 komponen ini menjadi tiang penyanggah dari berjalan efektifnya sebuah komunitas belajar. Jadi kalau salah satu dari komponen atau 3 komponen itu tidak berjalan dengan baik, artinya akan ada kepincangan dalam kegiatan Kombel itu. Jadi ini sama pentingnya dan perlu kita sama-sama sadari bahwa anggota yang aktif, tujuan bersama dan keterlibatan itu mutlak diperlukan agar Kombel kita ini, Kombel yang sudah kita bentuk ini bisa berjalan lebih efektif. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa manfaat komunitas belajar itu? Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, pertukaran pengetahuan. Ini jelas seperti yang sudah kami sebutkan di awal tadi, berbagi pengetahuan. Jadi dengan adanya pertukaran pengetahuan, wawasan, ya, maupun pemahaman Bapak Ibu guru terkait proses pembelajaran di kelas, itu akan semakin bertambah, semakin berkembang, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan apa yang digariskan, yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Manfaat yang kedua adalah adanya dukungan emosional. Ya, seperti apa itu? Dukungan emosional itu misalnya begini Bapak Ibu. Seorang guru mempunyai masalah di kelas. Diungkapkanlah dalam sebuah komunitas belajar bahwa saya menemukan masalah ini, bagaimana menyelesaikan. Nanti akan mungkin muncul saran, pendapat, ide dari teman-teman, dari rekan-rekan kita, ya, sehingga kita punya rasa, mempunyai kemampuan, mempunyai pemahaman yang lebih baik lagi atas dari saran pendapat dari teman-teman tadi, rekan-rekan tadi, sehingga menimbulkan rasa emosi yang karena disupport, didukung, ya, oleh teman-teman dan juga kepala sekolah. Jadi kita punya dukungan emosional yang baik sehingga nantinya mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut. Manfaat yang ketiga, meningkatkan motivasi. Belajar dalam kelompok dapat meningkatkan semangat dan komitmen. Ini memang sudah ada dalam penelitian bahwa belajar dalam kelompok itu memang bisa meningkatkan semangat. Semangat dalam belajar, semangat dalam mengerjakan tugas, dan semangat dalam berkomitmen. Ya, seperti yang kita lakukan ke anak-anak didik kita, mereka lebih bersemangat kalau kita buat dalam kelompok-kelompok. Makanya metode pembelajaran itu juga sering kita gunakan, itu metode belajar berkelompok. Sama dengan hal itu. Jadi dengan adanya berkelompok seperti ini, sekelompok individu ini ya, mungkin akan meningkatkan daripada motivasi kita semua dalam upaya belajar, meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Next. Berikutnya adalah
Bagaimana membentuk atau langkah-langkah membentuk komunitas belajar? Bapak Ibu, membentuk komunitas belajar itu walaupun sebenarnya sudah kita bentuk, kita tetap harus memahami ya, bagaimana langkah-langkah membentuk komunitas belajar. Mungkin bisa diterapkan juga mungkin di kelas. Bapak Ibu akan membentuk komunitas dalam kelas untuk anak-anak boleh. Yang senang belajar matematika, dibentuk komunitas bidang studi matematikanya. Boleh seperti itu, malah bagus. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama dalam membentuk sebuah kombel itu kita harus punya tujuan yang ingin dicapai. Apa sih tujuan yang ingin dicapai dengan kita membentuk kombel ini? Apakah tujuannya supaya bisa kumpul-kumpul saja atau bisa makan minum bersama? Itu tujuan juga. Namun yang jelas tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan yang terkait dengan peningkatan proses pembelajaran di kelas. Kalau sudah ada tujuan yang kita sepakati, itu sudah menjadi modal awal. Jadi kita punya tujuan yang sama. Sama-sama punya keinginan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya yang imbasnya nanti akan kepada proses belajar mengajar di kelas. Setelah kita identifikasi tujuan, langkah kedua kita akan rekrut anggota. Siapa-siapa saja yang akan kita libatkan dalam komunitas yang akan kita bentuk. Apakah guru-guru saja, atau guru yang terlibat yang sama mata pelajarannya saja, atau seluruh warga, guru, staf, penjaga yang terlibat yang ada di SD Negeri 12 Marakuang ini akan kita libatkan. Itu maksudnya rekrut anggota. Yang jelas dia punya maksud dan tujuan yang sama dengan kita. Apabila sama-sama tujuannya, kita bisa rekrut masuk ke dalam komunitas yang akan kita bentuk. Langkah yang ketiga, jadwalkan pertemuan rutin untuk diskusi dan kegiatan belajar. Jadi setelah ada tujuan, setelah ada anggota, langkah berikutnya apa? Kita harus menyusun jadwal. Jadwal pertemuan rutin ya, dan juga meliputi materinya mungkin yang perlu kita susun, waktunya, tempatnya, itu kita harus susun sesuai dengan jadwal yang kita sepakati bersama. Next. Nah, ini ada kunci keberhasilan komunitas belajar. Disebutkan ada 3 di situ. Kunci daripada keberhasilan komunitas belajar. Yang pertama, kalau ingin sebuah kombel kita berhasil, harus ada komunikasi yang efektif. Bagaimana dengan apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif itu komunikasi yang baik, yang mampu menyampaikan maksud dan tujuannya dengan baik. Artinya mampu menyampaikan ide-idenya, mampu menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemuinya di kelas. Atau intinya mampu berkomunikasi dengan baik. Itu kunci yang pertama, adanya komunikasi yang efektif. Jadi kalau kita punya masalah, menemui kendala di kelas, kalau kita tidak mampu mengkomunikasikannya, bagaimana rekan-rekan kita akan memberikan solusi, memberi masukan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi tersebut. Maka penting kita membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, kunci yang kedua itu adanya keterlibatan semua anggota. Semua anggota harus terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Ingat loh, kita garis bawahi semua anggota. Kalau cuma 1-2 orang saja yang terlibat, atau separuh yang terlibat, itu berarti tidak bisa menjamin sebuah kombel itu akan berhasil. Nah, bagaimana mewujudkannya? Semuanya aktif itu. Bisa kita wujudkan dengan sama-sama berbagi peran. Perannya di penyusunan jadwal tadi. Untuk minggu ini,
yang akan menjadi fasilitatornya ibu ini. Minggu depan atau bulan depan yang akan menjadi fasilitatornya ibu ini. Itu sudah kita susun dalam jadwal. Sehingga semua anggota itu akan terlibat dalam kegiatan komunitas kita ini. Ya, semua itu harus kita garis bawahi semua. Jadi tidak cukup oleh 1 atau 2 orang saja. Kunci yang ketiga, adanya fasilitator yang kompeten. Fasilitator yang kompeten, yang dapat mengarahkan diskusi. Di situ disebutkan. Jadi peran penting berikutnya adalah fasilitator juga mempunyai peran yang penting. Ya. Kalau misalnya pembahasan kita topiknya ini, fasilitator harus mampu mengarahkan diskusi itu. Ini sudah menyimpang Bapak Ibu, kita harus ini topiknya. Itu fungsi fasilitator tadi ya. Dia harus mampu mengarahkan diskusi sesuai dengan kesepakatan jadwal yang kita susun, sehingga pertemuan itu bermakna, tercapai tujuannya. Kalau tidak diarahkan sesuai dengan yang ditentukan, sesuai dengan jadwal yang disepakati, nantinya tentunya kegiatan itu tidak terarah, ngalor ngidul, ngobrol, tak keruan. Ketika pelajaran ada yang memaparkan materi, ada anggota kombel yang ngobrol misalnya, itu tugas fasilitator itu mengingatkan, Bapak Ibu tolong fokus kepada materi kita. Nah itu tugasnya fasilitator yang kompeten. Jadi penting juga ini. Jadi ketiga-tiga ini kunci yang harus kita pahami bersama, yang harus kita ingat, ya, supaya kombel yang sudah kita bentuk ini berjalan efektif dan berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Next. Nah, di sini teknik dan alat untuk komunitas belajar. Yang pertama, platform online. Ini sudah jelas ya. Sekarang sudah banyak sekali platform online yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan wawasan kita, keterampilan kita. Seperti di situ punya berbagai situs web, seperti aplikasi Google Classroom atau WA. Ya, sekarang juga ada platform Merdeka Mengajar yang itu yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan baik dalam keseharian kita maupun dalam menentukan kegiatan dalam komunitas belajar kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode belajar diskusi kelompok. Kembali lagi, diskusi kelompok yang manfaat tadi kan, lebih bersemangat kalau berkelompok. Metode diskusi kelompok bisa kita pakai, kemudian bisa menggunakan studi kasus dan proyek kolaboratif. Metodenya. Yang ketiga, kita harus melakukan evaluasi secara berkala. Secara berkala itu, evaluasi itu bisa kita lakukan setiap misalnya 6 bulan. Sudah jalan 6 bulan, kita evaluasi bagaimana kegiatan kombel kita selama 6 bulan ini. Apa-apa saja yang sudah baik, apa-apa saja yang belum baik. Itu yang kita evaluasi. Yang belum baik ini bagian mana, kita perbaiki bagaimana. Itu evaluasi Bapak Ibu. Sehingga di semester berikutnya kita adakan perbaikan. Maka itu pentingnya evaluasi. Next. Tantangan dan solusi. Mungkin dalam kegiatan atau mengaktifkan sebuah komunitas belajar, kita akan menemui beberapa tantangan. Biasanya tantangannya berupa kurangnya keterlibatan. Itu biasanya tantangan yang kita hadapi. Kurangnya keterlibatan, perbedaan pendapat, dan kesulitan logistik. Ini rasanya biasa kita temui ya, kurangnya keterlibatan. Kadang ada di antara kita yang merasa untuk apa? Atau kurang manfaatnya kegiatan kombel itu. Sehingga menimbulkan rasa ogah-ogahan. Malas untuk mengikuti kegiatan kombel. Itu tantangan Bapak Ibu. Dan mau tidak mau harus kita hadapi itu. Kemudian mungkin ada perbedaan pendapat. Di antara rekan-rekan kita mungkin ada yang berbeda pendapat satu dengan yang lain.
Itu hal yang biasa dan malah perbedaan pendapat itu biasanya akan menghasilkan sesuatu yang bagus biasanya. Kalau lah same, gak ada tantangan. Jadi kalau ada yang berbeda, mulai kita akan mengkaji mana yang betul, mana yang bagus, mana yang sesuai dengan keadaan sekarang. Bagaimana hubungannya dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Biasanya seperti itu kalau ada perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah sama semua, biasanya tantangannya akan kurang. Jadi bagus juga kalau kita menemui perbedaan pendapat. Dan kesulitan logistik. Misalnya kita akan mengakses sebuah web atau kita mencari informasi dari Google ya. Biasanya kita perlu logistik, misalnya bantuan paket data, WiFi ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak mengalami kesulitan dalam logistik ini. Untuk berbagai tantangan tersebut, bagaimana solusinya? Bapak Ibu ya. Solusinya kita buat aturan yang jelas. Kembali lagi seperti yang tadi. Kalau kurangnya keterlibatan tadi, aturan yang jelas, jadwal yang jelas, aturan yang jelas. Sehingga siapa yang mendapatkan giliran tugas ketika menjadi fasilitator dalam sebuah kegiatan, yang bertanggung jawab penuh. Kalau tidak berhasil kegiatan itu. Buat aturan yang jelas, dorong partisipasi, dan gunakan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi. Nah, itu solusinya. Tantangan ini tidak harus menjadikan kita surut dalam melangkah. Ya. Untuk memulai sesuatu yang baik, tantangan itu jangan dipusingkan. Biasa. Untuk itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi kendala kita ungkapkan dalam forum ini, ya, apa kira-kira saran pendapat, sehingga nanti kegiatan Kombel yang sudah kita bentuk ini betul-betul bisa berjalan dengan efektif. Ya, next. Nah, studi kasus. Saya memang sangat tertarik dengan sebuah studi kasus. Studi kasus itu Bapak Ibu, itu yang berawal dari masalah yang kita temui. Satu masalah yang kita temui di kelas, kita angkat dalam sebuah Kombel, kita jadikan studi kasus. Kita belum pernah mungkin melakukan itu, tapi ini bisa dicoba loh. Siapa yang menghadapi sebuah kasus, bisa menyangkut masalah siswa yang mungkin berkebutuhan khusus, mungkin ada siswa yang kesulitan dalam mencerna suatu materi pelajaran, matematika misalnya, kasusnya. Nah, itu kita jadikan pelajaran. Kita gali informasinya, bagaimana teknik-teknik menghadapi yang sesuai dengan kasus yang kita temui itu, ya. Sehingga nanti ditemukan beberapa literatur ya, yang bisa kita jadikan acuan. Sehingga akhirnya kita punya kesimpulan, oh berarti kalau menghadapi kasus seperti ini, berdasarkan si A, si B, si C yang kita pelajari ilmunya, berdasarkan pengalaman si A, si B, si C, berarti solusinya begini. Nah, itu namanya studi kasus. Sebenarnya studi kasus ini justru yang sangat mengena Bapak Ibu dengan kita, karena kita berbasis masalah yang memang kita temui dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita di kelas. Ya, sehingga pas ibarat penyakit, ini obatnya. Nah, itu yang namanya studi kasus. Next. Nah, sampai kita pada kesimpulan ya, bahwa komunitas belajar yang efektif memerlukan tujuan yang jelas, komunikasi yang baik, dan keterlibatan yang aktif. Saya ulangi menegaskan Bapak Ibu, komunitas belajar yang efektif memerlukan tujuan yang jelas, memerlukan komunikasi yang baik, dan keterlibatan yang aktif. 3 itu. Ya. Kalau 3 itu salah satunya tidak jalan, maka Kombel kita tidak akan dikatakan efektif. Ya. Jadi, mulai sekarang saya mengajak kepada Bapak Ibu semua warga SD Negeri 12 Muara Kuang ini, marilah
kita bangun komunitas belajar SD Negeri 12 Marakuang ini dengan baik dan seefektif mungkin, sehingga nantinya akan bermanfaat dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas, Bapak Ibu semua, dan juga pada akhirnya akan berimplikasi, berimbas pada meningkatnya kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri 12 Marakuang ini. Next. Ya, mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan materi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menambah wawasan, pemahaman Bapak Ibu. Dan terakhir kami mengajak, marilah sama-sama kita bangun kombel kita yang sudah kita bentuk ini menjadi yang lebih efektif lagi ke depan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi para audiens peserta komunitas belajar pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Pakai klip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramalia dari kelas 6. Terima kasih Ibu dan fasilitator atas kesempatannya untuk bertanya. Tadi pada penyampaian materi Ibu, saya sangat tertarik pada slide kunci keberhasilan komunitas belajar. Nah, di sana dijelaskan juga agar semua peserta itu terlibat aktif. Dan Ibu juga tadi menyampaikan supaya semua peserta itu aktif, maka sebelumnya harus disusun dulu jadwal. Nah, dalam hal itu saya akan bertanya bagaimana dan siapa saja yang ditugaskan menyusun jadwal kombel tersebut. Dan apa saja materi yang bisa dimasukkan dalam kegiatan komunitas belajar. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Niki langsung jawab atau kita tampung dulu? Langsung jawab ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Suci Ramalia atas pertanyaannya. Bagaimana atau siapa yang ditugaskan untuk dalam menyusun jadwal di kegiatan kombel? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Karena kita ini dituntut untuk terlibat semuanya, semua anggota maksudnya ya. Jadi memang jadwal itu adalah disusun bersama. Kita semua anggota kombel ini, karena kombel ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita sendiri yang menyusun jadwal. Si A mengusulkan masukan ini, si B mengusulkan masukan ini. Aktif semua, terlibat, baru disusun. Saran si A ini dimasukkan tanggal sekian. Jadi kita tampung semua masukan, saran, ide ya yang berasal dari Bapak Ibu anggota kombel, disusun dalam sebuah jadwal yang baik. Jadi yang menyusun itu Ibu Suci, itu semua anggota. Nah, itulah makanya perlu partisipasi aktif tadi, keterlibatan semua anggota. Salah satu bentuknya adalah dalam menyusun jadwal ini. Kemudian yang kedua tadi apa? materi yang dapat. Oke, materi. Iya. Materi yang bisa kita masuk ke dalam kombel. Ya. Banyak sebenarnya. Apalagi di sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita ya di dalam mempermudah kita kegiatan belajar di kelas. Banyak sekali sekarang platform online. Bisa kita PMM bisa kita gunakan. Kita juga bisa menggunakan aplikasi Canva. Bisa dimasukkan ke materi bagaimana pemanfaatan Canva untuk pembelajaran. Kita bisa memasukkan juga quizzes misalnya, bagaimana menilai siswa menggunakan quizzes. Bisa juga ada yang mungkin studi kasus tadi, bisa kita masukkan materi. Jadi banyak. Ya.
Jadi misalnya si A, misalnya Ibu Airunisa, wah aku tuh kalau ini tidak ngerti masalah kalau nak nerap ke metode kelompok itu bagaimana, misal kan, sebagai contoh saja. Oke, kita masukkan tentang metode diskusi kelompok. Disiapkan satu pertemuan yang materinya tentang membahas bagaimana kita menerapkan metode diskusi kelompok yang baik dalam kelas, yang bisa melibatkan, mengakomodasi keterlibatan semua peserta didik. Boleh. Atau ibu ini punya masalah, bagaimana mengatasi siswa kelas 1 yang membaca permulaan. Bisa kita masukkan. Nah, jadi materi apa saja, asal berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, itu bisa kita jadikan materi. Nah, itu yang pentingnya kata saya tadi adalah saran dan masukan tadi. Karena kalau kita menugaskan satu orang saja, mungkin bisa. Satu orang kita tugaskan, tapi apakah bisa menyentuh semua guru-guru ini? Si A ini ketik masalah deh kalau makanan ceramah anak 3 jam enggak masalah. Misal kan? Tapi bagi si B mungkin menjadi masalah kalau dia harus menggunakan metode ceramah, karena metode ceramah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Metode ceramah itu bagaimana kita membuat siswa paham. Kalau kita ngoceh cuma kita yang paham, Tidak berhasil. tidak berhasil. Ya, karena guru itu harus mampu membuat siswa paham. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngajar, kemudian bukan siswanya tambah ngerti, malah bingung dengan apa yang Ibu omong kayak itu. Nah, berarti kita tidak punya kemampuan dalam metode mengajar ceramah khususnya. Ada tekniknya, Bu. Ada intonasinya, ada hal-hal yang ditekankan dalam metode mengajar itu. Nah, itu kalau memang ada yang merasa kendala seperti itu, masukkan dalam kegiatan Kombel. Bagaimana kita menggunakan metode ceramah yang baik. Nah, jadi itu Ibu Suci ya, jadi banyak materi yang bisa kita masukkan ke dalam kegiatan Kombel. Mungkin sudah cukup jelas? Ya, cukup. Terima kasih. Silakan berikutnya. Apakah masih ada lagi dari audiens yang ingin bertanya? Ya, Ibu Ranti, persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru kelas 2B ingin bertanya, Bu. Ya. Apa saja indikator yang bisa dijadikan rujukan bahwa komunitas belajar ini di SD 12 ini, Bu ya, bisa berjalan baik dan efektif, Bu? Indikator. Sudah? Udah. Terima kasih. Kita langsung jawab, Bu. Ya. Indikator keberhasilan suatu komunitas belajar. Kira-kira indikator itu apa ya? Yang menjadi patokan ya? Nah, sebuah komunitas belajar itu, yang pertama kali berjalan sesuai jadwal dulu. Itu yang patokan pertama. Jadwal sudah kita susun. Tanggal sekian, bulan sekian, materinya ini, fasilitatornya ini, tempatnya ini. Setiap pas waktu Kombel, harus berjalan dulu. Itu indikator pertamanya. Kalau baru sekali jadwal minggu depan, tidak siap. Fasilitatornya aku tidak siap. Akhirnya, dah minggu pucuk be. Misalnya dah. Artinya tidak berjalan. Itu kalau sudah seperti itu, sudah menunjukkan, tidak jalan ini Kombel kita. Jadi ya, indikator yang paling penting pertama dulu bahwa dia berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun dan sudah kita sepakati bersama. Itu pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, bahwa komunitas belajar yang kita laksanakan itu mampu memberikan kontribusi positif bagi Bapak Ibu. Artinya ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku. Kalau kita sudah Kombel setiap sebulan sekali atau dua kali sebulan, tapi tidak ada perubahan perilaku Bapak Ibu,
Tidak ada yang berubah, masih mak itulah misalnya. Artinya yang kita bahas, yang kita pelajari, yang kita diskusikan dalam kombel itu tidak jalan. Tidak efektif artinya. Jadi menurut saya yang paling penting itu ada dua tadi, berjalan sesuai jadwal. Yang kedua ada perubahan perilaku positif sebagai imbas ya daripada kegiatan yang sudah terlaksanakan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan materi, bagaimana kita melaksanakan belajar kelompok, misal ya, belajar kelompok. Kita sudah laksanakan di kombel kita, sudah kita pelajari, ini teknis belajar kelompok, ini cara-caranya, ya. Kemudian ketika Bapak Ibu melaksanakan di kelas, ternyata begitu Bapak Ibu kerjakan dalam kelompok, ini tugas kamu gawe kelah Bapak Ibu kemana? Ke kantor atau kemana? Artinya masih cak lame Bapak Ibu. Betul nggak? Artinya tidak ada perubahan perilaku. Jadi kalau kita menganggap bahwa belajar kelompok itu belajar sendiri tanpa bimbingan guru, itu tidak bisa berlaku Bapak Ibu. Ya. Jadi tetap harus ada bimbingan dari Bapak Ibu guru. Nah, indikatornya inilah yang perlu kita pikirkan bersama ya, perlu kita sadari bersama bahwa jangan kita pertemuan setiap bulan atau dua kali sebulan, tetapi tidak ada imbasnya, tidak ada perubahan perilakunya terhadap Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas, ya. Karena tujuan utama kita ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, itu yang perlu kita perhatikan bersama. Kalau tidak ada perubahan, setiap satu semester ini kalau misalnya masalah siswa yang lambat membaca misal, setelah adakan pertemuan kombel kita bahas bagaimana mengatasi anak yang kesulitan membaca. Ya, kita pelajari dari PMM atau kita mungkin cari berbagi praktik baik di PMM itu dari kawan-kawan kita, rekan-rekan kita dari daerah lain, bagaimana dia mengatasi siswa yang kesulitan membaca. Kita praktekkan di kelas. Mungkin tahun ajaran baru nanti dalam rangka 1 bulan yang sudah bisa membaca misalnya 50%. Berarti ada peningkatan, berarti ada gunanya kombel ini, ya. Ada perubahan perilaku yang kita dapatkan. Nah itu. Jadi itu ya Bu Ranti ya. Jadi yang pertama kita nilai dulu berjalannya itu adalah sesuai dengan jadwal, dan indikator yang kedua adalah adanya perubahan positif dari perilaku Bapak Ibu terhadap kegiatan belajar di kelas. Ya, mungkin itu. Coba. Baiklah, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Cukup. Karena sudah cukup, mungkin itu saja kegiatan komunitas belajar kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama menutupnya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya sebagai fasilitator, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.